Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua peserta mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Selamat bertemu lagi di video perkuliahan kali ini dengan saya Ahmad Duki Ramdhani sebagai dosen pengampu mata kuliah sistem pemrograman berorientasi objek. Untuk perkuliahan daring seperti biasa kita ada etika ya. Kalau dari tatap muka ada etika, namun kali ini saya akan skip etika yang perlu saya jelaskan, tidak perlu lagi saya jelaskan. Oke. Kali ini saya juga akan sampaikan terkait media-media pembelajaran yang akan kita gunakan selama satu semester ke depan, bahwa kita akan menggunakan Moodle, yaitu salah satu media learning yang bisa digunakan melalui website olympia.id dengan Android K XC230OOP sama dengan. Jadi silakan mengakses Olympia.id. Di sana kita akan melakukan pembelajaran programming. Jadi tugas-tugas pembelajaran mulai dari kuis, latihan, dan semuanya itu akan menggunakan Olympia.id. Pada Olympia.id kita akan belajar programming. Jadi secara otomatis sistem akan menilai hasil pekerjaan teman-teman mahasiswa semua. Kemudian YouTube. Nah, YouTube adalah salah satu alternatif media pembelajaran di mana proses perkuliahan bisa dilakukan. Artinya video yang dibuat oleh dosen bisa ada di mahasiswa diakses melalui YouTube yang sudah adik-adik semua lihat saat ini. Kemudian kita akan menggunakan Kahoot. Jadi Kahoot nanti di link bio di bawah ada Kahoot yang ada di mahasiswa bisa mengakses dan tes untuk latihan secara interaktif. Mudah-mudahan bisa memberikan wawasan ataupun memberikan latihan sehingga adik-adik semua bisa mengetahui sejauh mana pemahaman saya terhadap materi yang disampaikan oleh dosen. Dan yang terakhir, kita akan menggunakan Google Classroom, di mana Google Classroom materi akan saya upload. Juga di sana saya akan menerima diskusi, pertanyaan dari teman-teman mahasiswa semuanya. Oke. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait salah satu bagian yang tidak bisa terpisahkan dan suatu hal yang sangat penting bagi bahasa pemrograman berorientasi objek. Apakah itu? Kita akan membahas terkait objek dan kelas. Jadi di dalam bahasa pemrograman ada dua istilah ini yang tidak bisa, dalam operator objek itu ada dua istilah ini yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Itu ada istilah objek dan ada yang istilah kelas. Oke. Tujuan pembelajaran kali ini, pertama, mahasiswa harus memahami konsep objek dan kelas pada pemrograman berorientasi objek. Dan yang kedua adalah mahasiswa harus bisa membuat bahasa pemrograman, membuat program dengan bahasa pemrograman Java. Untuk perkuliahan kita kali ini menggunakan bahasa pemrograman Java ya, dengan menggunakan konsep-konsep pemrograman berorientasi objek. Jadi output dari perkuliahan kali ini adalah teman-teman mahasiswa bisa membuat sebuah program sederhana yang mana program itu digunakan bahasa pemrograman Java yang bisa mengimplementasikan konsep-konsep object-oriented programming. Berdasarkan tujuan pembelajaran tersebut, pada kali ini kita akan membahas beberapa materi, diantaranya adalah terkait objek dan terkait kelas, dan terus yang ketiga adalah mengapa pemrograman berorientasi objek dan apa hubungannya sih antara pengembangan software dengan pemrograman berorientasi objek. Mengapa pentingnya sih pemrograman berorientasi objek ini dalam pengembangan software. Dan yang terakhir adalah teman-teman mahasiswa bisa membuat program dengan bahasa pemrograman Java tetapi dengan menggunakan konsep atau paradigma pemrograman berorientasi objek atau PBO. Oke. Nah, pertama kita akan bahas terkait pengenalan sebuah objek. Sebenarnya objek itu apa sih? Sering kita dengar istilah objek. Objek, kalau kita lihat, objek adalah sesuatu yang kita lihat, yang kita rasakan, atau yang kita pegang, itu adalah sesuatu objek. Nah, kalau saya tanya, misalkan nih, kepada gambar ini, ada berapa objek di sini? Mungkin teman-teman mahasiswa bisa menjawab, ada 9 objek mobil, Pak. Oke, tuh, di sini ada objek mobil, karena objek mobil itu bisa dilihat dan bisa dipegang. Tetapi bagaimana objek-objek yang tidak bisa dilihat, abstrak? Apakah itu termasuk objek? Ya, itu termasuk juga objek. Di dalam konsep object-oriented programming, objek bukan hanya yang bisa dilihat, tetapi juga tidak bisa dilihat. Misalkan apa? Misalkan adalah perasaan, emosi, itu sesuatu yang tidak bisa dilihat atau intangible objek. Sedangkan hal yang bisa dilihat adalah sesuatu yang bisa dirasakan, itu adalah misalkan
bisa dipegang itu adalah objek yang tangible. Jadi dalam bahasa object-oriented programming yang akan dibahas bukan hanya objek-objek yang tidak bisa dilihat, tetapi objek-objek yang bisa dilihat pun kita bahas. Jadi objek-objek yang tidak hanya objek-objek yang bisa dilihat atau kita pegang dan sebagainya, tetapi objek yang maksud dalam object-oriented programming adalah objek yang bisa dilihat dan objek yang tidak bisa dilihat. Misalkan terkait dengan perasaan, misalkan mata kuliah, apakah mata kuliah bisa dilihat? Tidak, mata kuliah adalah suatu entitas, tapi itu adalah definisi sebagai objek di dalam object-oriented programming. Oke. Nah, kalau kita lihat juga ada berapa objek yang ada di kelas ini atau di gambar ini. Kita bisa dilihat bahwa di dalam kelas ini terdapat beberapa objek. Ada objek meja, ada objek jendela, ada objek eh, lampu, dan banyak sekali objek yang ada pada gambar ini. Tetapi mungkin juga kita bisa definisikan juga di sini bahwa objek di sini juga ada memiliki yang sama. Misalkan kursi, ada kursi dosen, ada depan itu sama kursi mahasiswa. Ataupun meja dosen juga ada meja mahasiswa. Nah, ini adalah satu objek, namun objek juga bisa dikelompokkan menjadi objek-objek yang memang mirip, memiliki kesamaan, yaitu meja-meja. Di sini meja mungkin lebih dari satu objek. Ada satu, dua, tiga, banyak sekali objek-objek meja di sini. Begitu juga dengan lampu, banyak sekali objek-objek lampu di sini. Sehingga kalau kita lihat contoh gambar yang lain, nah ini adalah objek juga banyak. Berapa objek yang ada bisa dilihat? Di sini kan melihat banyak sekali objek, objek menonton, pemain bola, ada bola dan sebagainya. Tetapi, jadi objek itu adalah objek yang bisa dilihat, tapi juga tidak bisa dilihat. Misalkan di sini adalah peraturan. Peraturan dalam sepak bola, apakah objek dalam peraturan bisa dilihat? Tidak. Peraturan hanya bisa dirasakan dan sebagainya. Ini adalah objek. Pemain-pemain bola bisa menyundul bola, atau pemain bola di sini ada dua pemain bola jenisnya, ada pemain Chelsea dan pemain Liverpool. Begitu juga dengan menonton. Di sini ada penonton yang sangat banyak, ada penonton juga mungkin akan berbagai macam tipe dan jenisnya. Namun di sini keseluruhan ini adalah objek ketika dilakukan sepak bola, ada sepak bola, ada pemain bola, ada gawang, ada bola, dan juga ada penonton. Kalau kita lihat bahwa ada banyak hal yang menarik yang bisa kita definisikan dari objek. Yang kita menarik menjadi kita dari objek. Pertama, beberapa objek dengan ciri yang sama dapat dikategorikan dalam satu jenis. Misalkan tadi, pada gambar sebelumnya, kita bisa lihat misalkan di sini ada beberapa objek yang sama. Misalkan apa? Pemain Chelsea. Pemain Chelsea memiliki kriteria mirip, maka menggunakan baju biru. Pemain Liverpool memiliki kriteria mirip, memiliki baju merah atau menggunakan baju merah, maka disebut sebagai pemain Liverpool. Nah, objek-objek yang sama ini kita bisa definisikan sebagai suatu objek yang di kategori yang sama atau satu jenis yang sama. Suatu objek dapat berinteraksi dengan objek lain. Kita bisa dilihat juga pada gambar tadi bahwa pemain Liverpool tadi bisa berinteraksi dengan bola. Pemain bisa berinteraksi dengan penonton dengan cara berteriak dan sebagainya. Atau penonton bisa berinteraksi dengan pemain dengan cara melambaikan tangan dan sebagainya. Begitu juga dengan antar pemain bisa berinteraksi, atau antar objek juga yang satu jenis juga bisa berinteraksi yang sama. Nah, selain itu, tidak hal yang menarik dari objek bisa dilihat bahwa sebuah objek dapat dipecah menjadi sub-sub objek. Yang saya sampaikan tadi bahwa pemain itu ada pemain belakang, ada pemain tengah, ada pemain depan. Jadi sebuah objek pemain pun bisa dipecah-pecah juga, bisa menjadi pemain Chelsea ataupun pemain Liverpool. Di dalam pemain Liverpool juga bisa dipecah-pecah lagi. Ada berposisi sebagai back, ada berposisi sebagai kiper, ada berposisi sebagai penyerang, ada posisi sebagai gelandang. Sehingga objek itu bisa didefinisikan, dipecah-pecah menjadi sub-sub objek yang lebih kecil lagi. Nah, banyak objek yang berbeda bisa dibuat dari sebuah objek takbir yang sama. Misalkan tadi ada beberapa objek yang berbeda. Ada pemain A, ada pemain B, dan C, dan satu Chelsea. Tetapi semua pemain-pemain Chelsea itu memiliki cetak biru yang sama atau memiliki blueprint yang sama. Yang mana yang disebut sebagai pemain Chelsea adalah memiliki baju biru dengan logo Chelsea seperti itu. Nah, hal-hal yang memiliki cetak biru yang sama itu yang disebut sebagai kelas. Jadi, kelas adalah sesuatu abstraksi atau sebuah cetak biru yang didefinisikan dari objek. Objek-objek yang memiliki yang sama, kelas yang sama, objek-objek yang memiliki kriteria yang sama dapat didefinisikan dalam sebuah kelas. Di dalam object-oriented programming, istilah blueprint itu yang disebut sebagai kelas. Jadi, ketika kita mendefinisikan sebuah objek dengan kriteria yang sama, kita bisa menarik sebuah blueprint atau sebuah kelas, di mana kelas itu memiliki ciri-ciri atau memiliki karakteristik yang sama pada setiap objek. Misalkan contoh di sini adalah mobil. Mobil mungkin memiliki beberapa jenis yang berbeda. Tetapi di sana memiliki karakteristik yang sama, sehingga bisa didefinisi sebagai sebuah kelas. Tetapi dari sebuah kelas pun, ketika sebuah kelas, maka kita bisa mendefinisikan lagi sebuah objek yang baru.
yang mana itu jumlahnya bisa tidak terbatas mobil itu sendiri. Nah, hal-hal yang perlu diketahui juga bahwa di dalam kelas itu terdapat informasi yang berupa atribut dan metode. Jadi di dalam kelas itu menyimpan atribut. Atribut itu adalah segala sesuatu data, informasi yang dimiliki oleh objek-objek yang memiliki karakteristik yang sama tadi. Sedangkan metode yaitu adalah sebuah behavior atau sebuah event yang memang bisa dilakukan oleh objek-objek tadi yang memiliki karakteristik yang sama tadi. Nah, sehingga di dalam cetak biru atau di dalam kelas, di dalam sebuah kelas, maka terdapat dua informasi yang dimiliki, yaitu ada yang disebut dengan atribut, ada yang disebut sebagai metode. Nah, ketika sebuah objek didefinisikan dari sebuah kelas, proses ini disebut sebagai instansiasi. Misalkan kita mendefinisikan sebuah kelas mobil, di mana di dalamnya terdapat pasti mobil itu memiliki harga, memiliki warna, memiliki tempat produksi, dan memiliki model. Begitu juga dengan mobil, mobil bisa memulai starting, bisa berhenti stop, ataupun belok kiri dan belok kanan. Nah, dari cetak biru ini kita bisa mendefinisikan objek yang baru. Objek baru apa? Misalkan ada mobil Toyota dengan harga 52 dolar, ribu dolar, dengan warna biru dan diproduksi di Jepang. Tetapi dengan metode yang mungkin berbeda dengan yang lain ketika starting. Starting apa yang dilakukan pada mobil Toyota juga mungkin akan berbeda dengan mobil yang lain. Ketika berhenti, apa yang terjadi, proses yang terjadi ketika berhenti suatu mobil akan berbeda dengan mobil yang lain. Ini yang disebut sebagai metode, tetapi semuanya bisa melakukan stop dan melakukan oleh ke start. Nah, dari itu juga kita bisa membuat objek baru yang disebut sebagai mobil Audi, misalkan tipenya harganya 52 ribu dolar, warna biru, dan tempat produksi di Italia, tetapi memiliki metode yang mungkin yang berbeda, tetapi memiliki karakter metode yang sama dengan uh, uh, dengan stak birunya. Oke, nah, kenapa pemrograman objek orientasi proyek ini diperlukan? Kenapa sih? Apa hubungannya dengan pengembangan perangkat lunak? Oke, kalau kenapa kalau kita membangun sebuah mobil, kalau kita membuat sebuah mobil, maka kita akan melakukan beberapa hal. Mungkin akan dibuat dulu pintunya, akan dibuat dulu rodanya, atau dibuat dulu lampunya. Di dalam pintunya pun akan macam-macam, ada pintu samping, ada pintu belakang, roda pun ada roda depan, ada roda belakang, itu memiliki berbeda-beda. Kalau kita melihat bahwa sebuah mobil itu adalah sebuah objek dan objek di dalam mobil itu bisa lebih terdapat di beberapa subobjek, maka kita definisikan sub-sub objek itu dan kita akan membuat satu persatu objek tersebut. Sehingga kalau kita terapkan itu di objek pengembangan proses objek, maka kita dapat membuat kita akan dapat sebuah mobil yang mana kita akan menyelesaikan mobil itu atau membuat mobil itu dengan melihat objek-objek yang berbeda. Satu objek bisa diselesaikan oleh seseorang programmer, objek kedua bisa diselesaikan dengan seorang programmer, semua mungkin bisa dikerjakan secara simultan dan berbarengan. Sehingga mobil yang dibuat pun akan menjadi lebih cepat dibuatnya. Nah, begitu juga dengan pengembangan perangkat lunak. Nah, di dalam penerapan PBO, di dalam pengembangan perangkat lunak ada istilah MPC. Jadi MPC itu ada istilah model, view, dan controller. Jadi dalam view itu untuk pengolahan data, model untuk pengolahan data, view untuk antar muka, sedangkan controller untuk pengaturan proses antara data yang terjadi di dalam sebuah sistem yang kita kembangkan atau di dalam perangkat lunak yang kita kembangkan. Nah, macam-macam dikerjakan sebagian oleh programmer yang berbeda. Oke, jadi setiap objek dikerjakan oleh programmer yang berbeda. Sehingga objek-objek pun dapat diselesaikan lebih mudah, lebih cepat sehingga proses pengembangan perangkat lunak pun akan menjadi lebih cepat. Dan hal ini dapat dibagi menjadi bagian lebih kecil juga sehingga software itu bisa diselesaikan dengan menjadi lebih cepat. Selain itu, ketika kita mengembangkan sebuah program atau sebuah perangkat lunak dengan berorientasi pada objek, maka ketika terjadi permasalahan pada perangkat lunak itu, maka tidak akan mengganggu keseluruhan sistem perangkat lunak itu sendiri. Karena akan merusak atau terjadi masalah pada objek yang kita definisikan saja, sehingga akan mudah juga untuk melakukan proses maintenance-nya. Oke, nah untuk mereview apa yang sudah saya jelaskan, silahkan adik-adik mahasiswa semua mengakses kahoot.id dan kita akan melakukan kuis interaktif di sana. Silahkan menggunakan nickname, NIM, dan PIN-nya adalah yang tertera pada tertera pada slide. Silahkan untuk linknya atau cara mengaksesnya bisa saya sudah deskripsikan di link bio pada video kali ini. Oke, nah materi selanjutnya adalah bagaimana sih kita menerapkan object-oriented programming ini dalam bahasa pemrograman Java. Java adalah salah satu bahasa pemrograman yang menggunakan paradigma object-oriented murni.
Artinya bahwa ketika kita harus ingin mengembangkan sebuah program dengan menggunakan Java, maka kita harus bisa memahami konsep object oriented sebagai bahasa paradigma pemrograman dalam pengembangan perangkat lunak tersebut. Bagaimana cara mendefinisikan kelas di dalam Java? Misalkan kita terdapat beberapa kelas yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa terdapat sebuah kelas car atau kelas mobil. Di dalam kelas mobil itu saya akan membuat objek baru, nama objeknya adalah uh, mobil dengan harga 25.000 dolar, warna biru, dan tempat produksi Italia, dan modelnya bernama Audi Q5. Dari abstrak kelas ini juga saya akan membuat sebuah objek baru dengan model namanya Volvo, yang akan dengan harga 52.000 juga, sama warnanya biru dan produknya Italia juga, tetapi modelnya yang berbeda. Nah, dari dua jenis ini saya akan coba buat sebuah kelas, maka kelas car, maka terdapat atribut yang namanya warna, harga, tempat produksi dan model, dan ada yang namanya metode, belok kiri, belok kanan, berhenti, dan mulai. Nah, objek, nah dari kelas yang kita definisikan tadi, kita bisa membuat kelas baru yang sudah disebut tadi, Toyota. Maka Toyota berwarna merah, harga 54.000 dolar, dan tempat produksi Indonesia, dan model adalah Avanza, dan metode yang digunakan itu mulai. Nah, dari sini bahwa kita sampaikan bahwa uh, objek-objek yang sama bisa didefinisikan dalam sebuah kelas, tetapi dari sebuah blueprint yang ada kita bisa mendefinisikan sebuah kelas atau sebuah objek yang baru. Oke, ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan, silahkan sampaikan di Google Classroom yang sudah saya sampaikan tadi sebelumnya, bahwa diskusi kita akan dilakukan di Classroom. Untuk kesimpulan bahwa konsep object oriented atau kelas adalah sebuah konsep dasar dari SPBO, di mana kelas adalah objek entitas terkecil dari sebuah pengembangan sebuah perangkat lunak, di mana objek-objek yang sama memiliki karakteristik yang sama dapat didefinisikan menjadi sebuah kelas. Yang kelas itu adalah cetak belenggu untuk membuat sebuah objek-objek yang baru. Oke, objek adalah entitas atau benda yang bisa dilihat ataupun tidak bisa dilihat, baik itu yang tangible atau intangible. Seperti mata kuliah, itu yang intangible, intangible ada misalnya uang, rumah, mobil, dan sebagainya. Kelas adalah blueprint dari objek. Jadi objek-objek yang sama, yang memiliki karakteristik yang sama, maka bisa didefinisikan di sebuah kelas. Dan pemrograman berorientasi objek sangat mampu membantu dalam proses pengembangan perangkat lunak lebih efektif. Bukan hanya efektif dalam proses pengembangan, tetapi sangat baik juga untuk proses maintenance perangkat lunak. Terima kasih. Video perkuliahan kita kali ini, kita akan diskusi lebih lanjut di Google Classroom. Jangan lupa ini adalah saluran yang bisa kita gunakan untuk proses pembelajaran Object Oriented Programming pada semester kali ini. Kita bisa menggunakan modul, bisa menggunakan Olympia, bisa menggunakan YouTube, dan bisa Classroom. Terima kasih, selamat berjumpa dan bertemu lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.